Kedamaian Higan terusik. Pertikaian antar klan kembali terjadi. Peperangan kian memanas, memaksa sesosok gadis elf dari klan Trotsky pergi dari kampung halamannya. Bersama pengawalnya dari klan Koski, ia pun melewati sebuah portal. Dari gerbang kota di Higan, mereka terdampar ke suatu tempat di dalam hutan. Dunia di sisi lain Higan tampak sangat berbeda. Terang, hijau, dan berisik. Pandangan gadis elf itu terusik pada sosok berbulu yang tertidur tak jauh dari sepak hijau. Makhluk aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dengan antusias, ia mengeluarkan suara-suara acak. Sambil mengangkat kedua tangannya, ia menyentuh sosok gempal itu. Merasa terganggu, makhluk itu pun bangkit dan mengeluarkan cakar tajam dari kaki depannya. Khawatir sang gadis elf terluka, pengawalnya menarik gadis elf itu menjauh dari makhluk kecil cakar yang siap memberi serangan kasih sayang. Mereka berdua berjalan menyusuri hutan. Menuju kemana saja, jalan membawa mereka. Lelah berkelana seharian, mereka pun beristirahat di tengah hutan, ditemani api unggun. Dua elf itu bermalam setelah berjalan cukup jauh. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Be quiet. Di tengah perjalanan, Amaris menemukan bunga yang ia kenali. Mahkota pada kelompoknya melihat Amaris pada kampung halaman yang telah ia tinggalkan. Ia pun mengambil bunga itu dan menjadikannya sebagai hiasan rambut sebelum melanjutkan pengembaraannya. Terus berjalan di bawah terik negara tropis membuat Amaris lebih mudah lelah. Dengan wajah lesu, ia memutuskan untuk beristirahat di bawah naungan pohon. Hai anak muda, Hei anak muda, tanamlah kami. tanamlah kami. Kamilah Kamilah penyuplai oksigen. Kami juga penyedia minyak goreng di rumah kalian. Akar-akar kami menjaga tanah agar tiada kotor. Langit sudah tampak memerah. Ketika akhirnya Amaris berhenti berlari. Merasa lapar, ia berjalan menuju pohon lain dengan buah pada tangkainya. Warna buahnya yang mencolok seakan menghipnotis sang elf muda. Meski pohon itu jauh lebih tinggi darinya, Amaris tidak menyerah. Ia mulai memanjat pohon di hadapannya. Kesal usahanya tak berbuah manis, Amaris pun mengambil beberapa langkah ke belakang. Dengan serius, ia mengambil kuda-kuda. Noneng, wow, 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 wow. Sebelum Amaris berhasil menerbang pohon itu, sekumpulan orang-orang telah berkumpul di belakangnya. Woi, buset dah alien. Woi, aneh-aneh. Woi, ante-ante, woi. Viral, sesosok makhluk asing terekam hendak merobohkan pohon pisang. Warga Cibaduyut dihebohkan oleh kemunculan sosok asing. Sosok menyerupai gadis itu tampak hendak menebang pohon pisang yang tengah berbuah. Di bawah langit yang hampir gelap, Amaris merenungkan kemalangannya beberapa hari lalu. Di tengah kegundahannya, tiba-tiba saja Amaris terilhami sebuah ide. Ide brilian yang dapat digunakan untuk memperbaiki citranya sebagai elf. Dengan memanfaatkan sebuah perangkat elektronik usang, ia memulai menjelma menjadi pengembara virtual.
Meski awalnya hanya mendapatkan beberapa pengikut, bahkan tidak sama sekali, ia terus berusaha. Berkat konsisten dan kerja keras, ia akhirnya berhasil memelet para pengikutnya untuk tetap terus mengikuti setiap pengembaraan yang Amaris lakukan. Pandangan masyarakat terhadapnya kini telah berubah. Amaris kembali viral, namun tidak lagi sebagai makhluk asing atau pencuri pisang. Gadis elf yang dahulu kabur dari kampung halamannya, kini telah kembali menemukan rumah. Ia tak lagi sendiri. Bersama para pengikutnya, sang pengembara virtual menjelajahi garis waktu, mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan dan berbagai cerita.